Bayangkan hidupmu hancur dalam sekejap. Orang yang kau cintai tewas akibat serangan teroris, dan pihak berwenang tidak melakukan apa-apa. Inilah kisah Charlie Heller, seorang kriptografer CIA yang memutuskan meninggalkan meja kantornya untuk menjadi agen lapangan demi memburu pelaku sampai ke ujung dunia. Dan inilah film The Amateur. Yuk mulai ceritanya. Di sebuah garasi, Charlie sedang memperbaiki pesawat yang dihadiahkan istrinya, Sarah, pada hari ulang tahunnya. Sarah menyela untuk memberitahunya bahwa dia akan segera berangkat ke konferensi bisnis di London. Dia mengajak Charlie ikut lagi, tetapi Charlie menolak karena punya banyak pekerjaan. Beberapa waktu kemudian, Charlie tiba di markas CIA. Dalam perjalanan ke Departemen Dekripsi dan Analisis, dia melewati semua pemindai keamanan yang dia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari Inquilen, seseorang misterius yang sudah dihubunginya selama bertahun-tahun. Seperti biasa, Inquilen menawarkan informasi rahasia berharga untuk dijual, tetapi kali ini mereka memperingatkan bahwa dokumen ini bisa membahayakan CIA. Charlie mencoba menebak lokasi mereka, dan menyebut Istanbul, tetapi Inquilen mengabaikannya. Setelah itu, Charlie menganalisis materi tersebut, tetapi mengejutkannya, bahkan seorang jenius seperti dia tidak bisa memecahkan kodenya. Setelah istirahat makan siang, dia kembali ke kantornya, dan mendapat telepon dari Sarah, yang memberitahunya bahwa dia sudah tiba di London. Namun, Charlie sudah tahu karena dia melacaknya. Mereka tidak banyak bicara, karena Charlie sangat ingin kembali ke dokumen misterius itu. Karena masih tidak bisa memecahkan kode, Charlie membawa komputernya ke area terbatas, di mana sistem yang lebih canggih membantunya membuat kemajuan lebih cepat. Butuh waktu, tetapi akhirnya, dia berhasil membuka informasi dalam dokumen itu, dan yang dia temukan membuatnya terkejut. File tersebut berisi rahasia pemerintah tingkat tinggi yang mengungkapkan bahwa serangan drone yang disamarkan sebagai bom bunuh diri telah disetujui dan ditutupi. Ada klip berita yang melaporkan 150 korban, termasuk pasukan khusus Prancis dan marinir Denmark. Seluruh operasi ini diorganisir oleh Kepala Moore, yang juga merupakan atasan Charlie. Malam itu di rumah, Charlie mencoba menelepon Sarah, tetapi dia tidak menjawab, jadi dia meninggalkan pesan suara. Keesokan harinya, Charlie tiba di kantor dan terkejut menemukan Moore menunggunya. Moore membawanya ke kantor O'Brien, yang baru saja menjadi direktur. O'Brien menjelaskan bahwa ada serangan teroris di sebuah hotel di London, dan Sarah adalah salah satu korbannya. Charlie tidak percaya dan ingin menelepon Sarah, jadi Moore menyalakan TV untuk menunjukkan beritanya. Reporter menggambarkan bagaimana 4 teroris masuk ke hotel, menyandera 4 orang, dan membunuh 2 di antaranya. Moore kemudian memutar rekaman keamanan hotel, yang mengonfirmasi bahwa Sarah adalah salah satu korban. Ketika Charlie pulang, dia menemukan puluhan wartawan menunggu untuk mewawancarainya. Dengan polisi berusaha menahan mereka, seorang teman membantunya masuk ke rumah tanpa diganggu. Keesokan harinya, Charlie menghadapi Moore dan Supervisor Caleb karena sangat curiga dengan apa yang terjadi. Dia tidak percaya teroris bisa lolos dari ribuan kamera keamanan di London, apalagi berkendara di tengah kemacetan. Moore berjanji mereka sedang menyelidiki, tetapi Caleb menyuruhnya pulang. Hari berikutnya, Charlie pergi ke bandara untuk menjemput jenazah Sarah dan barang-barangnya. Di rumah, dia melihat ke dalam koper dan menemukan hadiah yang dibeli Sarah untuknya. Hal itu membuatnya hancur. Lelah di rumah, Charlie kembali bekerja dan menggunakan komputer terbatas untuk meretas kamera keamanan di hotel dan jalan sekitarnya. Dia menyusun garis waktu kejadian dan menunjukkannya kepada atasannya. 4 teroris mencuri kendaraan di East End, lalu masuk ke hotel melalui pintu layanan, di mana mereka membersihkan semua sidik jari dan DNA dengan profesional. Tampaknya mereka ada pertemuan dengan Impact Investments dari Indonesia, tetapi sesuatu salah dan argumen pecah di koridor. Salah satu pengawal perusahaan marah, sehingga seorang teroris menembak, membunuh 1 penjaga dan melukai parah yang lain. Keamanan hotel langsung dihubungi, dan polisi dipanggil. Teroris yang panik masuk ke ruang konferensi dan menyandera beberapa orang. Sarah disandera karena mencoba membantu peserta lain melarikan diri. Charlie menjalankan analisis suara dan wajah, sehingga berhasil mengidentifikasi ke-4 teroris. 1. Mishka dari Moskow. 2. Lawrence, mantan pasukan khusus Afrika Selatan. 3. Horst, seorang tentara bayaran. 4. Gretchen, mantan perwira intelijen. Menyadari kurangnya reaksi Caleb dan Moore, Charlie menyadari mereka sudah tahu semua ini. Mereka mengatakan padanya bahwa mereka sedang menanganinya dan mengirimnya ke terapis.
Keesokan harinya, Charlie menyembunyikan chip di lencana ID-nya dan melewati keamanan tanpa terdeteksi. Di kantornya, dia mencetak semua file rahasia dan menggunakan skimmer di printer untuk membuat salinan digital. Malam itu, Charlie pergi ke bar dan terus menatap jukebox. Pagi berikutnya, dia menghadapi atasannya lagi dengan file yang dicetak. Dia mendaftarkan semua misi kotor Moore, seperti membom rumah sakit di Suriah dan menyerang pangkalan sekutu di Yaman, operasi yang menewaskan ribuan warga sipil. Dia mengancam akan membongkar semuanya ke direktur dan mengungkapkan bahwa dia telah mengaktifkan Deadman Switch. Jika dia tidak memasukkan kode setiap 5 jam, bukti akan dikirim ke media terkemuka. Sebagai imbalan atas diamnya, Charlie meminta pelatihan CIA penuh, paspor palsu, uang tunai, senjata, informasi tentang pembunuh Sarah. Setelah rapat, Charlie kembali ke mobilnya dan muntah karena stres. Di kantor, Moore mengatakan bahwa Deadman Switch itu bohong, tetapi Caleb menekankan mereka tidak bisa mengambil risiko. Mereka akan mencari pemicunya, dan jika memang bohong, mereka bisa mengatur kecelakaan fatal selama pelatihan Charlie. Beberapa waktu kemudian, Caleb dan timnya mencoba memahami bagaimana Charlie menyalin file rahasia. Mereka menduga dia menggunakan skimmer, yang tidak bisa digunakan di komputer aman mereka, tetapi mungkin dipasang di printer. Charlie bisa mengirim file ke printer, dan menggunakan strip magnetik untuk menyalin data. Setelah memeriksa rekaman keamanan, mereka mengonfirmasi bahwa Charlie membeli strip magnetik di toko, tetapi masih tidak tahu bagaimana dia membawanya masuk dan keluar gedung. Tim juga menggeledah rumah Charlie dan menemukan bahwa dia pergi ke sebuah bar 2 kali. Mereka memeriksa bar itu dan menemukan CD abad tersembunyi di bawah jukebox. Ketika Caleb memutar CD itu, yang terdengar hanya noise, ternyata CD itu adalah penyimpanan data yang ditinggalkan Charlie. Sementara itu, Charlie tiba di fasilitas pelatihan CIA, di mana dia disambut oleh Kolonel Henderson. Mereka mulai di tempat tembak, tetapi Charlie bukan penembak yang baik, dia harus sangat dekat dengan sasaran untuk mengenai titik yang tepat. Namun, dalam membuat bom, dia bekerja sangat cepat, membuat Henderson terkesan. Selanjutnya, Charlie harus mempelajari identitas barunya. Henderson sengaja melecehkannya dan melemparkannya untuk memastikan Charlie bisa mengingat informasi barunya, bahkan di bawah tekanan. Malam itu, Henderson mengunjungi kamar Charlie dan mengatakan bahwa dia bukan pembunuh. Charlie bersikeras ingin keadilan, tetapi ketika Henderson memberinya pistol dan memintanya membidik dadanya, tangannya gemetar, dan dia akhirnya menurunkan senjata. Di kantor, agen-agen menghabiskan berjam-jam mendekripsi informasi di CD itu. Mereka akhirnya menemukan bahwa Charlie berbohong tentang Deadman Switch dan segera melaporkannya ke atasan, tanpa menyadari bahwa Charlie memata-matai mereka. Ternyata, chip yang dia sembunyikan di lencananya adalah alat pendengar yang dipasang di file yang diberikan kepada atasannya. Moore segera menelepon Henderson untuk menangkap Charlie, tetapi dia sudah kabur. Setelah menutup telepon, Moore melihat alat pendengar di file dan berbicara langsung kepada Charlie melalui perangkat itu, menyebutnya pengkhianat. Charlie melepas earpiece-nya sebelum naik pesawat ke London. Setelah tiba di London, Charlie melewati bea cukai dan menuju Paris. Paspor palsunya muncul di sistem CIA, sehingga Moore mengirim Henderson mengejarnya. Di Paris, Charlie menyewa kamar hotel dekat restoran tempat Gretchen sering terlihat. Dia akhirnya muncul, dan Charlie mulai melacak ponselnya. Charlie kemudian menghabiskan hari di luar gedung Gretchen, dan menunggu sampai dia pergi. Ketika seorang penghuni keluar, dia menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam. Lalu, dia mengikuti video online untuk membuka kunci pintu tempat tinggal Gretchen. Charlie mulai menggeledah apartemen dan mengambil foto jadwal Gretchen. Dia juga menemukan senjata api di laci, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya. Pada saat itu, pelacaknya memperingatkan bahwa Gretchen akan kembali, jadi dia buru-buru pergi ke tangga untuk menunggunya. Namun, ketika Gretchen akhirnya pulang, Charlie tidak bisa menarik pelatuknya. Merasa kecewa, dia buru-buru kembali ke hotel dan berpura-pura Sarah sedang menunggunya. Setelah tenang, dia melihat lebih dekat foto-foto itu dan mengetahui bahwa Gretchen sering pergi ke rumah sakit. Dengan meretas riwayat kesehatannya, Charlie mengetahui bahwa Gretchen memiliki alergi. Keesokan harinya, Charlie membeli banyak bunga dan mengikuti Gretchen ke rumah sakit. Gretchen sedang menjalani tes ketika dokter keluar karena masalah teknis. Charlie menyamar sebagai dokter, mengunci Gretchen di dalam mesin, dan membanjiri ruangan dengan serbuk sari, memanfaatkan alerginya. Gretchen panik dan melemah. Charlie menawarkan bantuan jika dia memberitahu lokasi Horst,
yang menembak Sarah, tetapi alergi membuatnya sulit bicara. Ketika Charlie membuka ruangan, Gretchen mendorongnya, dan pertarungan sengit terjadi. Charlie mencoba menembaknya, tetapi Gretchen kabur ke jalan dan tertabrak mobil. Charlie yang terguncang mengambil ponsel Gretchen. Kemudian dia lari dan membuang jas lab ke tempat sampah. Di hotel, dia membersihkan semua darah dan mengemasi barang-barangnya. Malam itu dia pergi ke stasiun bus dan membeli tiket ke Marseilles. Segera berita kematian Gretchen sampai ke CIA. O'Brien bertanya kepada Moore tentang hal ini, dan dia hanya mengatakan bahwa Gretchen tampaknya dibunuh oleh salah satu dari mereka sendiri. Malam itu Charlie pergi ke bar dan minum banyak untuk menghilangkan rasa bersalah yang dia rasakan atas kematian Gretchen. Dia pikir dia melihat Sarah menari, tetapi dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah seorang wanita yang mirip dengannya. Kemudian Charlie memperhatikan Henderson mendekatinya dan panik. Dia mendorong orang-orang sampai berhasil meninggalkan bar dan berlari melewati jalan-jalan sampai dia menemukan bar yang berbeda untuk bersembunyi. Henderson mengikutinya ke sana juga, jadi Charlie bergegas ke kamar mandi dan mengunci pintu. Sayangnya tidak ada jendela di sini, jadi Charlie tidak punya pilihan selain keluar. Dia bergabung dengan Henderson di bar dan mengetahui bahwa dia menemukannya dengan melacak telepon Gretchen. Setelah mengobrol sebentar, Charlie mengungkapkan sebuah pengatur waktu di teleponnya dan lari sebelum sebuah bom meledak di kamar mandi. Kekacauan mengambil alih bar, dan Henderson kehilangan jejak Charlie. Pelacak di teleponnya juga tidak berfungsi lagi. Keesokan paginya, Charlie menghubungi Inquiline untuk meminta bantuan mereka dan pergi dengan pesawat kargo ke Turki. Di Istanbul, dia pergi ke sebuah restoran dan mengirim pesan kepada Inquiline. Memperhatikan telepon seorang pria berdering, dia mencoba mendekatinya tetapi dihalangi oleh seorang wanita yang menyuruhnya memeriksa teleponnya. Kemudian Charlie meninggalkan restoran dan wanita itu mendekatinya lagi, membenarkan dia adalah Inquiline. Dia sudah tahu tentang istrinya, jadi dia menyuruhnya menyembunyikan topi dan ranselnya di tas belanja. Inquiline ingin dia berpura-pura berbelanja sebentar dan menemuinya di sebuah garasi. Beberapa saat kemudian, Charlie bertemu dengannya lagi dan dia mengantarnya ke rumahnya. Selama perjalanan Inquiline berbagi bahwa dia menjadi peretas 6 tahun lalu setelah suaminya meninggal. Dia adalah aset CIA dan bekerja untuk intelijen Rusia, bahkan dia adalah Inquiline yang asli dan mengajarinya segalanya. Cerita resminya mengatakan dia tidak sengaja jatuh dari jendela. Ketika mereka sampai di rumahnya, Inquiline mengatakan ini adalah satu-satunya tempat dia berhasil tinggal lebih lama dari 3 tahun dan mengakui dia lelah berlari. Jika Rusia pernah datang untuknya, dia memiliki pistol untuk bunuh diri. Kemudian mereka mulai berbicara tentang kasus itu. Horst adalah pemimpin yang bertugas menyewa tentara bayaran untuk Moore. Lawrence adalah seorang penjual senjata, jadi Inquiline secara sukarela berpura-pura sebagai penjual senjata untuk menghubunginya. Terakhir ada Mishka, yang sering bepergian dan memposting semuanya secara online. Mereka memeriksa gambar-gambar dengan cermat dan menemukan seorang wanita bersamanya. Pengenalan wajah membawa mereka ke akun Instagramnya, dan mereka mengonfirmasi dia ada di Spanyol. Keesokan harinya, Caleb memberitahu timnya untuk mengawasi para teroris untuk menemukan Charlie. O'Brien bertemu dengan Moore dan memberitahunya bahwa dia berhenti menjalankan operasi rahasia tanpa otorisasi darinya. Moore mengatakan pendahulunya memberinya pidato yang sama, jadi dia akan memberitahunya hal yang sama yang dia katakan saat itu. Dia memiliki dukungan penuhnya. Setelah pertemuan, O'Brien masuk ke mobilnya, dan asistennya menunjukkan kepadanya foto Henderson di Spanyol, dikonfirmasi bahwa Moore mengirimnya, jadi O'Brien mengirim salah satu agennya sendiri untuk mengejarnya. Sementara itu, Charlie dan Inquiline menemukan Mishka dengan meretas kamera keamanan sebuah hotel. Charlie kemudian melakukan perjalanan ke Madrid dan menginap di hotel yang sama. Dia mengetahui bahwa Mishka suka berenang di kolam yang menghubungkan dua bangunan melalui atapnya. Pada saat yang sama, Henderson melacak Charlie di area itu. Keesokan harinya, Charlie mulai membangun sebuah alat yang akan membantunya mendapatkan Mishka dan menyembunyikannya di dalam hotel. Setelah itu dia mengikuti Mishka ke bar, tidak menyadari Henderson di lobi. Charlie melihat seorang pria mencurigakan di bar, dan menyadari dia pernah melihatnya sebelumnya, yang berarti dia sedang diikuti. Dia memberitahu Inquiline melalui earpiece-nya, jadi dia mencari wajahnya dan mengonfirmasi dia adalah agen CIA. Dia juga melihat Henderson di kamera dan memberitahu Charlie untuk membatalkan, tetapi dia ingin tetap pada rencana. Ketika Mishka pergi ke kolam, Charlie menghadapinya untuk menanyakan di mana menemukan Horst.
Jika dia tidak berbicara, kolam akan dihancurkan. Mishka tidak percaya padanya, dan mulai berenang menjauh, jadi Charlie menekan sebuah tombol dan kaca mulai retak. Mishka yang putus asa mulai berenang lebih cepat, tetapi sudah terlambat. Kaca pecah, dan dia jatuh sampai mati sementara air membanjiri jalan. Kemudian, Inquiline memperingatkan Charlie bahwa Henderson dan agen lain semakin dekat dan memberinya petunjuk untuk melarikan diri. Sebuah pengejaran terjadi dan Henderson hampir menangkapnya, tetapi pada saat itu agen lain juga menyerang. Pria itu menjegal Henderson dan mereka mulai berkelahi di ruang cuci. Charlie menyaksikan bagaimana mereka terus saling melempar di seluruh ruangan dan Henderson memasukkan kepala pria itu ke dalam mesin cuci. Agen itu mengeluarkan pistol dan menembak Henderson, hanya untuk dia mencuri pistol itu dan menembaknya kembali. Kemudian Charlie masuk ke dalam dan bertanya-tanya apakah dia harus membantu mereka, tetapi Inquiline mengingatkannya untuk melarikan diri. Keesokan harinya, O'Brien membawa Moore ke kantornya dan bertanya tentang Charlie. Moore mengatakan dia sedang cuti berduka dan dia membiarkannya pergi sebelum mengungkapkan dia punya rekaman dari hotel. Sementara itu, Caleb dan timnya melihat rekaman yang sama dan menyadari Charlie punya bantuan. Mereka melihat obrolan terenkripsi Charlie dan akhirnya menemukan pesan-pesan dari Inquiline. Setelah pencarian yang panjang, mereka menemukan file agen yang sudah mati yang dikenal sebagai Inquiline dan menebak bahwa istrinya pasti telah mengambil alih. Malam itu Charlie dan Inquiline setuju untuk tidur di sebelah satu sama lain hanya untuk teman. Namun mereka dibangunkan oleh burung-burung Inquiline yang menjerit dan mereka melihat sekelompok agen mendekat di kamera keamanan. Duo ini segera berlari melalui terowongan tersembunyi di dinding, dan saat mereka keluar, Charlie melihat sebuah drone di langit. Dengan menyelinap ke gedung lain, duo ini berhasil terus berjalan dan meninggalkan lingkungan itu tepat sebelum para agen menyerbu masuk ke dalam rumah. Komputer sudah menghapus semua file jadi tidak ada yang tersisa untuk mereka. Setelah berlari di sepanjang pantai, duo ini sampai ke mobil Inquiline dan mereka terlihat oleh drone. Segera para agen mengejar mereka dengan tembakan terbuka, bahkan mengikuti mereka di atas perahu. Setelah pengejaran yang panjang, para agen berhasil merusak mobil cukup untuk membuatnya berhenti dan Inquiline terluka parah. Charlie tidak punya pilihan selain mendorong tubuhnya ke kursi lain dan mengambil alih kemudi sehingga dia bisa terus mengemudi sampai dia akhirnya kehilangan para pengejarnya. Kemudian dia meninggalkan mobil di garasi dan mencium Inquiline sebagai perpisahan. Keesokan harinya Charlie menghubungi Lawrence dan berpura-pura menjadi seorang penjual senjata untuk mengatur sebuah pertemuan. Kemudian Charlie membeli barang elektronik baru dan melakukan perjalanan ke Rumania. Di sebuah bangunan yang ditinggalkan, dia merekam wajahnya sendiri dan meretas sebuah umpan keamanan di Berlin. Sekarang CIA berpikir dia ada di Berlin dan mengirim orang-orang mereka ke sana. Ketika Lawrence akhirnya tiba, dia menemukan sebuah telepon berdering di sebuah kursi. Charlie memberitahunya untuk melihat ke dalam sebuah kotak dan Lawrence menemukan sekelompok bom. Jika dia bergerak, bom-bom itu akan meledak. Saat Lawrence memperhatikan sebuah gambar Sarah di dalam kotak, Charlie muncul di belakangnya, menanyakan lokasi Horst dan berjanji untuk menonaktifkan bom jika dia bekerja sama. Lawrence menjelaskan bahwa Horst beroperasi di perairan Rusia dan biasanya menerima pengiriman di sebuah pelabuhan Baltik. Charlie kemudian bertanya bagaimana cara menghubungi Horst, jadi Lawrence mengatakan dia hanya mendapat pesan melalui kode rahasia dari orang-orangnya. Semua nomor dan nama ada di teleponnya, yang dia lemparkan ke tanah. Setelah mengambil telepon itu, Charlie pergi dan mendengar bom-bom membunuh Lawrence di ruangan lain. Segera CIA mendapat berita kematian Lawrence di Rumania, dan mereka menyadari mereka telah melihat rekaman palsu. Kemudian di sebuah hotel Rusia, Charlie membayangkan Sarah bersamanya dan membuka hadiah itu. Itu adalah sebuah teka-teki yang dia pecahkan dengan cepat dan memiliki pesan manis dari istrinya di dalamnya. Di pagi hari, dia pergi ke pelabuhan dan melihat sebuah kendaraan mencurigakan. Dia mengirim kode kepada orang-orang Horst dan melihat seorang pria di dekat mobil mencurigakan itu memeriksa teleponnya. Dia mengikuti pria itu dan mengambil gambar perahunya sebelum pergi. Setelah membeli beberapa alat, Charlie kembali ke hotel dan melacak kapal pesiar milik perahu itu dengan mencari nomor registrasinya. Dia juga mempelajari rute laut yang mungkin digunakan Horst. Di pagi hari, Charlie mendekati perahu itu dan seseorang memukulnya dari belakang, menyebabkannya menjatuhkan teka-teki Sarah. Charlie dibawa ke kapal pesiar, di mana dia akhirnya bertemu Horst, yang menemukan bom yang disembunyikan Charlie sebelumnya.
Horst telah memperhatikan bahwa Charlie membunuh yang lain secara tidak langsung dan berpikir dia tidak mampu melakukannya secara langsung. Dia menyerahkan pistol kepada Charlie dan memintanya untuk melakukannya, tetapi Charlie tidak bisa dan meletakkan pistol itu. Tiba-tiba kapal pesiar itu mulai berbelok ke arah yang berlawanan dan kru panik. Charlie mengungkapkan dia telah mengambil alih kendali kapal pesiar itu yang dikelola oleh CIA. Karena dia mengerjakan protokol yang melindungi kapal pesiar ini, mudah baginya untuk meretasnya dan mengirimnya ke Finlandia. Segera kapal pesiar itu dikelilingi oleh Angkatan Laut Finlandia dan Interpol yang segera menangkap Horst dan orang-orangnya. Beberapa waktu kemudian, O'Brien memberikan konferensi pers untuk mengumumkan mereka telah menangkap semua agen kotor yang telah menggunakan sumber daya CIA untuk kegiatan ilegal. Charlie didekati oleh Henderson, yang memberitahunya dia bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Setelah mengunjungi makam Sarah, Charlie pulang dan akhirnya menerbangkan pesawat itu untuk jalan-jalan. Dan begitulah akhir perjalanan Charlie, dari seorang analis data yang biasa, menjadi pemburu bayangan di dunia spionase. Film ini mengingatkan kita, bahwa kadang, balas dendam bisa menjadi bahan bakar, tapi juga racun yang mematikan. Kalau kamu suka cerita penuh ketegangan seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.